menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Ketua BNPB, jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan, sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini. Dan mungkin kita juga akan menggelar operasi kemanusiaan, sehingga kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dukungan bantuan, peralatan, sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri. Mungkin untuk secara rincinya nanti setelah ini saya akan sampaikan untuk operasi harian kepada rekan-rekan media. Ini cukup banyak, jadi mungkin mohon Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri terima kasih dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Kami atas nama seluruh keluarga besar BNPB dan seluruh personil yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat bencana ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan kedatangan Bapak berdua ini menambah semangat kami untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapak enggak? Pemirsa, baru saja kita menyaksikan bersama konferensi pers terkait dengan penanggulangan bencana dari BNPB yang mencatat penambahan jumlah korban jiwa dari bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kita simak pernyataan dari Kepala BNPB, Menko PMK, dan juga Kapolri berikut ini. Kemudian juga Kapolri yang hadir, tentu saja kepolisian sudah menurunkan kekuatan lengkap, dan hari ini juga Bapak Kapolri bersedia untuk mengunjungi kita semua di Tapanuli Tengah ini. Ulangi, di Tapanuli Utara, dan tugasnya adalah di seluruh Sumatera Utara untuk posko pendampingan nasional di Sumatera ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami mohon yang pertama Bapak Menko PMK menyampaikan arahan, menyampaikan informasi kepada rekan-rekan media sekalian. Setelah itu kami mohon juga Bapak Kapolri melanjutkan arahan setelah Bapak Menko PMK. Itu pembukaan dari kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Menko PMK. Iya, terima kasih Pak Kepala BNPB, yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Kepala BNPB hadir bersama kita, juga Pangdam, Kapolda, Sekda Provinsi, Bupati, yang
terus-menerus mendampingi masyarakat menghadapi bencana ini. Jadi perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Jadi seperti saudara-saudara ketahui juga sejak dini Kepala BNPB sudah berada di Sumatera, juga jajaran BNPB di semua provinsi sudah ada fokus-fokusnya. Kemudian beberapa menteri juga turun ke lapangan, ada Menteri Kesehatan, Mendagri, Basarnas, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Menko Infrastruktur, dari Menteri Transmigrasi, Menko Pangan, Menteri Kehutanan, Menteri PPPA, Wamendagri, dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh KL itu berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat bersama-sama dengan Pemda, TNI, Polri yang sejak awal di hari pertama membantu masyarakat. Jadi kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, terus kemudian juga Sibolga. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk penanganan ini menjadi lebih cepat, membantu masyarakat, ada pemulihan listrik yang kita tadi langsung koordinasikan, penyediaan BBM, juga logistik, tentu saja juga pemulihan beberapa jalur darat ya. Oleh karena itu bantuan juga selain jalur darat juga selain udara juga laut. Jadi ini nanti akan dilaporkan secara detail oleh Pak Kepala BNPB. Jadi TNI Polri tadi di posko di Tapanuli Selatan juga di mana-mana juga ini bersebelahan terus bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Pak Pangdam, Pak Kapolda yang bekerja keras membantu Pemda, membantu Gubernur, membantu Bupati Wali Kota dalam menghadapi bencana ini. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap. Dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Karena ini juga pembelajaran yang luar biasa, bagaimana kita sangat berat menghadapi siklon tropis Senyar ini yang sungguh luar biasa. Jadi kami mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama membantu. Pemerintah bekerja keras, seluruh jajaran pemerintah. Mohon juga pengertian masyarakat, banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Saya persilakan Pak. Silakan Bapak Kapolri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Menko PMK, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kepala BNPB, jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana prasarana kita, baik itu pesawat,
kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini, dan mungkin kita juga akan menggelar operasi Amanusa, dan kemudian terkait dengan kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan dukungan bantuan peralatan sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kami tambah. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri. Mungkin untuk secara rincinya nanti setelah ini saya akan sampaikan untuk operasi harian kepada rekan-rekan media. Ini cukup banyak, jadi mungkin mohon Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri terima kasih dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Kami atas nama seluruh keluarga besar BNPB dan seluruh personil yang terlibat. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, kemudian ada Kapolri, Irjen Pol Listio Sigit Prabowo, dan juga Menko PMK Pratikno yang memberikan informasi terkait dengan penanganan nasional dari pemerintah terkait dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di 3 provinsi, baik itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Di mana Menko PMK Pratikno tadi menyampaikan bahwa saat ini jajaran pemerintah telah melaksanakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan kekuatan nasional untuk tanggap darurat meringankan beban masyarakat yang terdampak dari banjir dan juga tanah longsor yang terjadi. Dan tadi juga Kepala BNPB sudah mengerahkan seluruh bantuannya termasuk dari pihak Polri yang juga sudah mengerahkan bantuan melalui jalur udara dan juga jalur laut untuk mendistribusikan beberapa bantuan yang saat ini ke beberapa daerah-daerah yang masih terisolir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.